selamat hari Sabtu semuanya. Ih, nggak kerasa udah masuk akhir pekan lagi ya. Saya Kak Rose, setia menemani Anda setiap hari di acara Rumpi No Secret. Nah, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan yang pertama yang mau kita kepoin, ini ada Angelica Manopo. Hai Angel. Yang kemarin baru aja selesai lah ya, tuh ikut sibuk pasti ngurusin pesta pernikahannya Amanda ya. Tapi nanti kita ngobrolnya, kita kebojokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana juga menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya ya, setelah kemarin Dirli, pacarnya Ari Lasso itu posting tentang kegiatan mereka sehari-hari. Dan netizen itu fokusnya pada gimana Ari Lasso itu ngomong ya. Biasanya mungkin netizen itu lihatnya Ari Lasso kan nyanyi ya. Jadi agak kaget, ternyata Ari Lasso kalau ngomong sebagai itu kayak kadang-kadang nadanya tinggi gitu. Dianggap kok kayaknya ngomongnya nggak santai sih gitu ya. Dan ada banyak artikel yang muncul dan banyak hujatan gitu kayak Dirli kayak apa sih pokoknya Dirli kamu run gitu. Ini kayaknya kok dianggap red flag gitulah ya. Ini postingannya Dirli yang mengklarifikasi ya, dia bilang gini. Hatiku hancur karena orang-orang menghujat dan menggoreng berita seenaknya tentang lelaki yang sangat kucintai dan kehadirannya selalu membawa sukacita dalam keluarga kami. Berhari-hari diam. Dia bukan orang yang sempurna, dia nggak bisa bangun pagi, dia bukan orang pagi, tapi dia berusaha belajar bangun jam 6 pagi demi aku, karena itu kebiasaanku sehari-hari, bangun pagi, minum jus kesehatan dan sedikit berolahraga. Dia nggak pernah kasar sama aku, dia selalu melindungi aku, dia tahu aku paling suka makan enak, kuliner, menjelajahi dan lain sebagainya. Tapi kata Dirli juga karena mereka kenal udah lama gitu, udah temenan juga, jadi emang itulah cara Ari Lasso berkomunikasi atau mereka berkomunikasinya seperti itu gitu ya. Dan ini caption ini ada di bawah foto-foto ya, dia melihat bagaimana ya kemesraan mereka, terus gimana tuh Ari Lasso juga apa sih love language-nya ya, act of service gitu dan lain sebagainya. Dan bahkan juga ada satu video ketika Ari Lasso ini memberikan hadiah buat anaknya. Dirli juga cerita Ari Lasso tuh kayak bapak-bapak biasa juga gitu yang kalau ya kerja pulang, apalagi kalau ada anaknya di rumah dia juga gak kemana-mana. Ya gitulah sebenarnya normal-normal aja ya. Coba seperti apa sih Kak reaksi Ari Lasso kalau lagi berinteraksi sama anaknya itu seperti apa? Kita lihat yang berikut. Ya emang gitu kan, namanya juga kan aku udah bilang satu daerah sama aku ya, orang Jawa Timur ya. Aduh, susah kalau harus soft spoken, ya kan. Aku juga gitu kan. Komentarnya tetap kita baca. Jangan-jangan dia disuruh nulis gini sama si Ari kalau nggak mau tar dimarahin. Duh, netizen jangan suka bikin ini deh stres ya. Yang berikutnya ada lagi. Aku nggak paham ternyata masih ada ya perempuan yang menganggap perlakuan kayak gitu nggak kasar katanya gitu. Yang berikut, makanya Mbak jangan oversharing, dipilah-pilah mana yang mau di-share biar nggak nimbulin hujatan. Aku tahu kamu lagi jatuh cinta lagi, bangga-bangganya nikmatin momenmu. Begitulah kalau di-upload di sosmed semua orang bisa komen apapun yang mereka mau karena yang dilihat cuma cuplikan dari unggahanmu. Ini ada benarnya juga sih, karena kan orang nggak lihat panjangnya ya, mungkin cuma cuplikan doang, fokusnya cuma yang di pas, kamu gitu kan ya. Tolong jangan video aku pada saat aku lagi. Yang berikut. Syukurlah semua baik-baik saja, tidak seperti yang diberitakan, begitulah. Kak Dirli, terkadang orang hanya tahu menilai tanpa mau mencoba berpikir pakai nalar. Kita pun hanya bisa pasrah. Oke, baik, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya Angelica Manopo berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Angel. Nih kemarin juga ya ikut mengantar sang adik ya memasuki babak baru dalam kehidupannya, dalam pernikahan. Kita lihat dulu cuplikan pernikahan Amanda dan Kenny Austin berikut ini. Ini mungkin banyak yang kaget ya, karena sat-sat banget gitu, cepat banget. Kamu sendiri mulai diceritain sama Amanda, nih lagi deket sama Kenny itu dari sejak kapan sih? Dari kapan ya? Sebenarnya kalau untuk tahu Kenny-nya itu sendiri sih udah ya, aku tahu Kenny dari dia pertama kali syuting sinetron bareng-bareng. Yang 2000... Dari 2024 dia bilang, aku punya sinetron baru nih gitu. Iya. Dengar tuh nama-nama Kenny ya. Cuman aku nggak pernah, aku jarang nonton TV kan. Terus ya udah, oke. Terus pernah main waktu itu tahun lalu pernah main, terus sempat ketemu Kenny dikenalin gitu. Kan dia manggilnya koko gitu. Ini kenalin, ini kakak aku gitu. Udah, aku nggak ada mikir kemana-mana. Terus dengan berjalannya waktu, terus tiba-tiba awal tahun, nggak awal tahun banget sih ya, mungkin bulan April kali ya. April. Dia bilang, Kak, dia udah mulai lah gitu.
ya itulah dia bilang kalau misalnya ada rencana nikah gimana Kak? Ya Gitu. ampun, dari bulan April tuh. Cuma kayak nggak mau, tapi nggak tahu deh gitu. Oh Ya gitu. biasa lah. Sering Karena dia juga nggak sering yakin. begitu atau baru kali ini tuh dia begitu? Dia itu memang pengen nikah muda sebetulnya. Oke. Aku tahu mimpinya dia. Terus memang aku juga sempat kepikiran, aduh Manda nikah umur berapa ya? Karena kan aku nikah 26 tahun dan dia sudah 26 gitu. Oh ya, udah 26. Iya, jadi aku sempat mikir juga ya dia bakal nikah kapan ya. Aku takut apa ya, ada ketakutan lah karena kan dia di dunia entertainment. Pastinya tidaklah mudah karena pasti akan ada pro kontra di setiap keputusannya dia kan. Jadi kemarin dia memang udah pernah sempat ngomong kalau gue diajakin serius sama orang gimana. Tapi gue juga masih mikir-mikir sih, gue takut dia bilang gitu. Gitu dia tuh dari sekitar bulan April tuh dia ngomongnya. Iya. Terus akhirnya Ya udah akhirnya setelah itu barulah kamu dikenalin dulu nih. Iya dikenalin. Ke kamu dulu ya kan, katanya Amanda tuh takut kalau ngomong sama Dedi, Papa. Dedi, betul. ya. Dia semuanya dibilang itu temannya. Oh gitu. Kenapa sih emang Dedinya? Karena menurut dia tuh kalau Dedi tuh adalah sebetulnya orang apa ya? Kalau udah benar-benar final nih, Baru dikenal. baru Oke. gitu. Jadi lewat kamu dulu nih. Apa kamu tes dulu Kenny? Nggak dites banget sih. Lebih kayak ya udah aku mengenal pribadinya juga, terus ngikutin juga maksudnya ya udah gimana, mananya seneng nggak gitu, Ari happy gitu. Ya udah dia jalanin, terus ya udah aku makin berjalan waktu aku ngeliat kayaknya Kenny juga secara umur memang sebetulnya umur tidak menentukan sih ya, cuman dia memang ada rencana untuk mau serius gitu. Ya udah. Jadi kamu lihat dia dua-duanya kayak Kenny-nya kayaknya betulan serius gitu. Iya. Jadi ya udah. Jadi dari bulan April tuh belum ada yang pasti nih akhirnya dia mau menikah. Kayaknya ya baru Yakin-yakinnya tuh kapan? Mungkin baru bulan Mei ya, Mei akhir. Mei ya. itu baru dia yakin. Jadi kan ini singkat ya, Oktober katanya dilamarnya, Oktober, Agustus ya kan. Di Oktober, Agustus, September, Oktober, udah 3 bulan doang gitu persiapannya. Terus ngomongnya ke Papa, Dedi akhirnya gimana? Dedi tuh sebetulnya habis dilamar malah baru ngomong. Dedi, serius? iya Manda inilah. Baru cerita. Kenny datang. Ya? Langsung ngomong ke Dadi. Langsung Kenny dulu atau langsung sama keluarga juga? Sama kita semua, tapi dia yang membuka pembicaraan. Oh langsung semua. Jadi maksudnya dilamar secara personal mereka berdua dulu ya? Iya. Itu benar nggak sih? Kan lamarnya katanya di bulan Agustus. Apakah itu terjadi di Gunung Merbabu? Kita lihat ini ya. Ada videonya nih berikut ini. Enggak sih, enggak. Oh enggak. Enggak sih. Tapi emang mereka berdua ini maunya emang private banget gitu ya. Manda itu tipikal, mungkin dia takut ya. Karena kan tadinya juga dia pengen keluarganya juga kalau bisa jangan dikenal. Makanya dia adalah pasti ada ketakutannya Mbak Feni kalau misalnya dalam dunia entertainment itu kan pasti ada pro dan kontra dalam setiap keputusan, dalam setiap apapun yang diambil, apalagi dengan Manda yang sekarang yang lumayan dikenal sama orang gitu. Makanya dia cukup hati-hati gitu. Susah nggak kalian nutupin ini gitu? Pasti ya. Pasti ya gitu. Aku juga deg-degan sih gitu. Tapi sebetulnya mereka juga dibilang nutupin banget ya, buktinya mereka juga pergi ya santai-santai aja sih gitu. Cuma rencana pernikahan ini mungkin kalian cukup serius supaya itu tidak terjadi apa-apa ya sampai akhirnya kemarin terjadi pemberkatan pernikahan. Terus ada videonya juga kamu kasih speech kemarin gitu ya. Kamu ucapkan terima kasih buat Kenny karena bisa mendampingi Manda bukan saja pada saat lagi senang-senang tapi juga lagi pada saat terburuknya gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Iya, kamu bilang bahwa di saat-saat yang suramnya juga. Kalau boleh sharing ya, apa saat suramnya Manda pada saat ada Kenny di sampingnya? Mungkin kalau ya pasti pernah lah ada momen-momen dia beberapa kali lah dikecewakan dengan orang-orang terdekatnya dia gitu, dan kebetulan ya udah dengan Kenny juga gitu. Terus ya Manda tuh tipikal yang sebenarnya fragile juga sih, dia sangat cengeng. Dia gampang banget terharu, gampang banget nangis. Apalagi kalau orang yang dia sayang tuh nangis, dia ikutan nangis, itu pasti. Gitu. Jadi kalau dari aku ngelihatnya ya Kenny tuh selalu ada di samping dia sih gitu. Dalam keadaan walaupun Kenny itu juga lagi sibuk-sibuknya, dia tetap menyempatkan waktunya untuk Manda sih. Selalu ada waktunya gitu ya.
Terus ini juga ya yang aduh ini haru juga gitu kan, mama sudah nggak ada gitu ya, tapi kalian siapkan khusus kursi gitu ya, mother of the bride. Iya. Yuk, namanya juga pernikahannya Mbak Feni. Aku juga kan 5 tahun lalu aku yang melakukan pernikahan bersama dengan mama waktu itu. Cuman ternyata 9 bulan setelahnya ternyata mami dipanggil Tuhan gitu. Ya pasti rasanya sedih banget ya gitu. Ternyata Manda nggak ada mami di saat pernikahannya dia, pasti sedih lah. Dan papaku juga sering banget bilang coba ada mami ya gitu. Terus di momen-momen nih malam-malam sebelum pemberkatan pernikahan gitu, namanya kakak adik gitu kan, ada nggak sih deep talk juga kalian berdua gitu? Kamu apalagi kan, mama nggak ada, kamu adalah ya sosok perempuan tertua di keluarga gitu. Sebenarnya deep talk nggak ada sih, tapi aku kita sih makan keluarga, terus aku arrange bridal shower buat dia. Kayak aku ngundang teman-temannya dia yang dari SD SMP gitulah. Terus deep talk nggak ada, tapi wajar kalau dia ada ketakutan karena apa ya namanya, dia akan mengubah statusnya dia akan jadi pribadi yang baru, akan jadi seorang istri, pastinya nggak akan mudah nanti ke depannya. Pasti ada ketakutan sih, cuman ya kita pernah ngobrol, aku bilang aku tetap ada di samping dia, kita akan berjuang bareng-bareng, pokoknya I will stand for you lah gitu. Oh, kamu sendiri sebagai kakak itu nih, kakak perempuan, mama udah nggak ada. Ketika mama nggak ada kan kamu juga mengatakan bahwa kamulah sekarang yang tertua yang menjadi pilar doa juga buat keluarga gitu ya. Apa yang kamu rasakan bisa mengantar adikmu, menemaninya memasuki gerbang pernikahan? Rasanya wow, luar biasa ya Mbak. Ternyata memang nggak mudah prosesnya karena ya namanya apalagi Manda itu kan bukan yang manusia normal mungkin kayak aku juga yang masih bisa kemana-mana tanpa masker gitu. Aku dengan bebasnya, sedangkan dia ada banyak hal yang membuat dia tuh jadi terbatas dan semua orang akan ngelihat dia gitu. Pasti ada juga pro kontranya dan tidak menutupi kemungkinan juga aku pun kadang dihujat juga gitu. Tapi ya puji Tuhan sih sampai saat ini aku nggak pernah bales, nggak pernah terpancing karena ya aku ngerasa ya udahlah, mereka kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa gitu. Jadi ya aku cukup diam aja sih gitu. Diam aja, jadi ini betul-betul hal yang lega gitu ya mungkin ya. Betul. Manda yang amat sangat terkenal dengan berbagai fans, berbagai grup-grup shippers ya kan. Dan kadang-kadang suka tuh berantem, ini nggak cocok sama ini, cocok sama gitu ya. Iya. Tapi ternyata mereka berdua bisa memasuki gerbang pernikahan gitu dalam waktu yang singkat, padat dan jelas. Jelas, lega betul. pasti buat keluarga gitu ya. Iya betul. Dan yang paling penting sih ya aku melihat kesungguhannya mereka, terutama ya untuk dalam masalah yaitu sama-sama mau masuk ke dalam rumah tangga. Bukan cuman mereka berdua yakin, tapi mereka juga mau membawa Tuhan di dalam keluarganya mereka gitu sih. Jadi momen apa Amanda akhirnya yakin mau nikah? Apa ya? Ya waktu sama-sama ini sih udah sama-sama banyak ngobrol sih. Mereka tuh banyak ngobrol sih. Jadi emang karena mau serius jadi intens ya? Iya, cukup intens ngobrolnya. Oke. Dan akhirnya ya udah dia datang. Setelah turun dari Gunung Merbabu itu. Enggak dilamar, jadi sesudah naik gunung atau sebelum naik gunung sih? Wah, aku lupa lagi. Aku nggak ingat. Tapi kamu ada nggak waktu si Kenny itu menyampaikan ke Manda? Enggak. Mereka benar-benar berdua. Berdua aja? Iya. Memang itu momennya mereka berdua sih. Kamu cuma diceritain sesudahnya? Iya. Iya, aku bilang kok ada fotonya, aku bilang gitu. Iya ada sih, tapi nggak kan dipublish ada ya? bukti gitu kan. Ya. Enggak. Ada foto nggak tapi? Enggak ada. Mereka nggak foto juga? Enggak. Itu yang aku tanyain juga, tapi ya udahlah. Emang itulah mereka ya gitu. Oke, mudah-mudahan langgeng ya. Dan ini kan undangannya juga, ini intimate banget ya, cuma 100 orang doang. Ini milihnya gimana? Itu kadang-kadang hal yang tersulit itu adalah milih tamu yang datang gitu kan? Betul. Iya, itu sih balik lagi ke mereka sih. Karena kan cuma 100 pastinya terbatas. Ya.
Dan balik lagi ya dari Kenny dulu dan Manda dulu yang memprioritaskan siapa nih yang mereka sering ketemu, yang mereka sering ketemu yang deket. Betul. Kan Manda bilang ini adalah orang-orang yang Kolega-koleganya berarti, mereka teman-teman juga. sinetron terbaru gitu ya. Karena mungkin kalau mau ngundang banyak kayaknya nggak selesai sih sehari ya pernikahannya. Betul. Ada rencana resepsi selanjutnya nggak? Wah, aku nggak tahu. Kalau ada aku yang pusing. Kamu ikut ngurusin ini? Pasti. Pasti ya. Bulan madu kemana bulan madu? Itu juga aku belum tahu karena lagi sibuk Oh semuanya. dua-duanya lagi sibuk. Jadi habis ini lanjut kerja lagi. Lanjut, sinetron. iya. Oke, ini nanti kita ngobrol lagi. Nah, kalau ini kan kita ngobrol sama kakaknya pengantin baru ya. Yang berikut ini adalah pengantin lama. berapa 28 tahun menikah. Ada Bang Mandra dan istrinya Mbak Mila. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Bang Mandra dan Pok Mila duduk di sini. Langsung saja kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Hehe. Oh, silakan sampaikan nih pesan-pesan buat Bang Mandra. Stop Bang kebiasaan ini. Abang juga bisa. Istrinya dipanggilnya apa sih? Sayang ya? Meme. Oh Meme. Meme. Stop kebiasaan ini. Oke siap ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Meme. Stop, Pak. Jangan ngerokok. Pak jangan rokok. Silakan. Iya. Apa? Stop Mas. Intinya kan dia secara itu kan artinya tolong kurangin kan. Iya. Kalau Bang Mandra, Mama suruh stop apa? Stop. Jangan banyakan ngelarang. Wah langsung ditutup, jangan banyak yang ngelarang. Nggak boleh, mumpung dari sekarang. Stop. Jangan COD-an terus. Nah, jangan COD-an terus. Astaga, belanja apa biasanya dia? Apa aja order. Onder deal, oke. Iya. Apa? Balas. Mama stop Iya. apa? Stop apa ya? Heeh. Stopnya jangan main HP kali. Oh jangan main HP terus-terusan. Kurang perhatian ya Bang Mandra. Silakan. Stop. Jangan lupa kali ya. Jangan pelupa. Iya. Sama kali. Stop. Dua-duanya pelupa. Iya, dua-duanya lupa gitu. Jadi habis saling stop di sini besoknya mereka lupa semua. Iya. Oke, kita lihat ini cerita pertemuan mereka berdua ini juga unik ya gitu ya. Waktu itu Mbak Mela umurnya masih 18 tahun datang mau casting katanya ya. Mau casting tiba-tiba malah dilamar sama Bang Mandra ya. Coba kita lihat cuplikan ceritanya Bang Mandra berikut ini. Waktu itu kan saya udah artinya bahasa Betawi bilang duda deh. Begitu ketemu dia gitu saya salamin. Dia mau nggak tuh jadi bini gua? Kita panggil orang tuanya. Kita ngomong belak-belakan. Baru ketemu itu? Iya. Belum kenal, belum ngobrol. Tapi dia kan udah merhatiin gua. Pada saat itu udah kenal, dia udah kenal gua kali. Iya. Gua Kan udah terkenal kan. Ya, iya, kira-kira gitu ya. Dia mau ya. Jadi besok gitu. Sudah bersama lagi. Ini lagi sibuk nih nyari lip on-nya Pomila kemana. Hilang. Tapi kedengeran nggak suaranya? Kedengeran suaranya. Kencangan aja suaranya ya. Oke, iya. Ceritain dong dulu ya. Pertama kali nih ketemu Bang Mandra. Kalau Bang Mandra kan ceritanya, tanyain ke dia nih, mau nggak jadi istri gue gitu kan ya Bang? Langsung nembak namanya ya. Langsung nembak. Kalau dulu ngefans nggak sih sama Bang Mandra? Dulu memang kita kan memang di seni juga, ya kan, di Topeng Setia Warga, pimpinan Bapak Haji Bokir. Iya. Nah pada saat itu memang kita sudah betul udah pada pandang-pandangan. Udah pandang-pandangan. Cuman nggak langsung nembak. Oh. Gitu. Maksudnya nggak langsung nembak. Jadi udah lihat-lihatan deh. Iya. Udah naksir emang? Oh. Enggak sih. Ngaku dah ngaku. Cuman waktu itu masih dalam rangka Lebaran ya, Lebaran ke-7 kalau nggak salah. Nah di situ tuh ada orang tua, tapi kakaknya Pak Haji, kakaknya suami tuh. Lo mau nggak katanya gitu main sinetron katanya gitu. Terus? Dulu juga gue kata diajakin sama dia katanya. Mau dong mak, dia bilang gitu, buat cari pengalaman gitu. Oh ya udah. Nanti ikut deh ya katanya bilang gitu. Akhirnya pas udah gitu dikenalin, tapi yang ngajak tuh Maji Oni almarhumah sekarang sudah. Pas udah itu udah ngobrol-ngobrol. Ceritanya kita pas mau pamitan, lah emang perannya kemana mah? Katanya gitu, lah ke Purwakarta. Dia nanya ke mama saya gitu.
kebetulan ya kita juga mau nyari Gucci ke Pleret Oh nyari Gucci. Oke. Emang saya jujur, saya paling hobi seneng sama yang namanya Gucci segala macem. Oh, jadi emang Iya. benar mau cari Gucci ke Pleret. Gucci. Jadi diantarin pulang dong. Dianterin pulang. Terus? Yang hasil dia tahu rumah saya jadinya. Oh gitu modus ya bang. Kira-kira begitu lah. Nah, pagi-pagi kita ke rumahnya suami, pas siang kita berangkat ke rumah, sore tuh malam anak yang paling tua tuh Pia tuh pengen ke toilet lah istilahnya Oke. gitu. Yaudah anterin kata mama tuh ya. Akhirnya dia ngikut kan, gitu ya udah. Masuk ke dalam tuh. Iya, ngikut ke toilet langsung nembak. Secepat itu. Iya, mau nggak jadi mamanya Pia katanya Wih, gitu. Bang Manda jangan pura-pura nggak denger gitu. Tapi nggak langsung kasih jawaban. Emang agak denger beneran. Oh, modusnya gitu mau nggak jadi mamanya Pia. Terus Itu jujurnya ya kayak gitu. Tapi aku nggak langsung ngasih jawaban, kasih Udah ngapa jadi buka semua? orang tua. Iya, pas udah kasih tahu orang tua gimana nih? Enggak lah, kita kan tujuannya juga mau seni. oke. Dulu belum ada handphone, jadi nggak bisa chatan kayak anak sekarang kan. Harus ketemu Jadi kita langsung. kalau misalkan mau telepon apa gimana, jadi kita ke wartel nyari wartel. Oh, baru ngobrol. Iya. Jadi saat itu belum jawab ya. Belum. Akhirnya yakin gimana? Pas udah gitu datang lagi acara TV, datang lagi main ke rumah. 2 minggu lah langsung. Datang melulu. Enggak, maksudnya jadi Jadian. langsung lamar. Ngelamar. Jadi terus habis dari kenalan, dari niat 2 minggu, 2 minggu lebih ngelamar. dikit lah, ya. Nikahnya berapa bulan dari sejak ngelamar? Ya itu pas langsung nikah. Yang enak tuh mah sono kali ya. Jadi Ini harus belajar ya, cepat ya, gercep ya. Nggak pacaran lagi. Awal-awal kan masih muda nih, masih 18 Iya, tahun. masih muda. Beda usia 18 tahun lagi. Iya. Ada rasa takut-takut gitu gak sih? Ada tutup inian nggak? Kita lagi ngomongin Bang Mandra, Bang Mandranya di sini ya kan. Ada rasa takut gak awalnya, khawatir gitu? Ntar nikah gimana ya? Bismillah aja sih pada situ nggak ada kepikiran apa-apa. Tapi Jadi udah cinta dong berarti. udah Emangnya gue singa. Makanya ngefans memang dulu. Oh memang ngefans? Ngefans. Jadi kalau pulang sekolah dulu nih, kita siapin itu koin, Heeh. sisihin tuh uang jajan, Untuk- kita nyari ini telepon ke dia. Oh gitu? Dulu kan ngefans itu, film jadi ini lucu nih orang gitu. Oh gitu emang Iya, ngefans. ngefans. Jadi begitu Bang Mandra mau nggak jadi, apa rasanya gimana dong? Wow. Rasanya wow. Dan akhirnya sekarang menikahnya sudah Masya Allah ya. 28 Tahu begitu gue tahun. duduk aja di sana tadi. Belum. Jadi kita mau tanya tips-tipsnya Bang Mandra ya. Kok bisa tahu yakin yang ini Bang? Bang, Ya. setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tadi musik lagi.